Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat jiwa. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait GERD, anxiety dan psikosomatis. Utamanya anxiety seperti itu. Namun sebelum itu saya doakan kepada teman-teman yang sampai dengan hari ini masih eh, berada dalam tekanan anxiety dan GERD dan psikosomatis. Saya doakan semoga teman-teman bisa cepat pulih, cepat sehat, dan cepat beraktivitas kembali seperti sedia kala seperti itu. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengalaman saya waktu terkena anxiety utamanya, yaitu bagaimana kemudian teknik apa yang saya lakukan ketika 8 tahun lebih saya terkena anxiety untuk menghadapi kegiatan atau situasi lagi banyak orang seperti itu. Jadi ada beberapa teknik-teknik yang saya lakukan pada saat anxiety itu datang. Namun kegiatan-kegiatan ataupun situasi-situasi yang kadangkala anxiety itu datang itu membuat kita menjadi cemas, menjadi khawatir, dan menjadi panik. Bisa saja menjadi panik seperti itu. Nah, utamanya pada saat ada kegiatan. Karena anxiety itu kita tidak bisa prediksi datangnya seperti itu. Anxiety itu dia mau-maunya saja dia datang kapan saja seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman yang apabila anxiety itu datang, ada teknik-teknik yang teman-teman bisa lakukan. Nah, misalnya ketika anxiety itu datang, tetap tenang, jangan pikirannya dibawa atau diarahkan ke hal-hal yang tidak akan pernah terjadi seperti itu. Misal, lagi diam, kemudian tiba-tiba anxiety itu datang, kita jangan ikuti, kita jangan mengikuti pikiran itu gitu, karena itu akan semakin membuat suasana menjadi semakin tidak baik. Bisa saja juga ketika anxiety itu datang, kita ikuti, nah itulah bisa terjadi serangan panik seperti itu. Kalau serangan panik terjadi juga kan tidak terjadi apa-apa, cuman hanya karena merasa jantung debar-debar, kemudian ngos-ngosan, seolah-olah nyawanya sudah mau dicabut. Tidak seperti itu juga, karena ketika anxiety itu datang, teman-teman jangan selalu mengarahkan pikiran itu ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu akan semakin membuat kita menjadi susah keluar seperti itu. Memang ketika kita mau melakukan itu, kita untuk mengalihkan anxiety itu memang agak penuh drama seperti itu. Tapi kan itu semua bisa kita lakukan. Misalnya ketika teman-teman lagi duduk, misalnya lagi di keramaian duduk, kemudian tiba-tiba anxiety nyolek, teman-teman bisa berdiri sejenak, melakukan peregangan-peregangan biasa, kecil, seperti itu. Itu untuk mengalihkan anxiety itu, gitu. Karena kalau teman-teman duduk, kemudian memikirkan anxiety itu datang, maka anxiety itu akan semakin menjadi-jadi, gitu. Bisa saja teman-teman langsung tiba-tiba pengen ke belakang, misalnya. Teman-teman cari alasan untuk meninggalkan tempat itu. Itu kan ciri-ciri anxiety seperti itu. Jadi kalau teman-teman terkena anxiety, GERD dan psikosomatis, karena itu adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan, teman-teman bisa mengalihkan itu. Yang jelas, kalau teman-teman sudah cek semuanya, keadaannya sehat, keadaannya baik, jangan khawatir dengan anxiety itu. Itu memang penyakit kita, karena pada masa lampau dulu-dulunya itu kita adalah seorang pemikir, seseorang yang selalu memikirkan hal-hal yang jauh sekali, sehingga terkenalah kita anxiety seperti itu. Orang yang terkena anxiety juga itu bagus, karena ada mekanisme mekanisme pertahanan tubuh gitu. Jadi dia seolah-olah bahwa dia harus membuat sebuah plan apabila anxiety itu datang seperti itu. Tapi tidak semua juga hal-hal yang kita harus buat rencana sebentar kayak gini, enggak semua juga. Ada memang yang sudah berjalan sedia kala, tidak mesti kita harus rencanakan seperti itu. Itulah yang membuat kita menjadi anxiety sampai dengan hari ini seperti itu. Nah, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua yang saya lakukan itu adalah talk.
berbicara. Saya berbicara sama orang-orang di sekitar saya, dekat saya, apa saja saya bicarakan. Gitu. Memang kesannya kayak seperti orang normal, tapi di dalam itu sudah, pikiran sudah kacau. Tapi coba kita berbicara apa saja hal-hal yang teman-teman sukai seperti itu. Daripada teman-teman berdiam diri atau merenung, kemudian memikirkan hal-hal yang tidak akan terjadi dan berada pada anxiety, maka teman-teman bisa melakukan talk, bicara dengan orang di sekitarnya seperti itu. Itu teknik-teknik yang saya lakukan pada saat anxiety saya kambuh seperti itu. Nah, ada juga teknik barangkali yang bagus, misalnya ketika anxiety itu datang, teman-teman bisa izin ke toilet. Di dalam toilet itu teman-teman tenangkan diri. Setelah itu teman-teman kembali lagi ke tempat itu, ke lokasi itu. Maka itu akan membuat ada jeda kita membuat anxiety itu lewat dulu, baru kita kembali. Daripada kita berada di tempat itu dalam keadaan cemas, gelisah, gitu, pengen kabur. Itulah yang membuat anxiety kita itu sampai dengan hari ini masih datang-datang seperti itu. Nah, memang kalau kita terkena anxiety itu penyakit yang 1001 macam sensasi. Banyak sekali. Bukan hanya nyelekit-nyelekit di bagian perut, dada, kepala, bukan hanya itu. Tetapi pikiran-pikiran kita yang membuat semuanya itu menjadi tidak baik seperti itu. Dan ini yang kemudian membuat kita menjadi malas untuk melakukan aktivitas. Nah, pada kesempatan hari ini, yang saya sampaikan itu adalah pengalaman saya waktu 8 tahun lalu terkena anxiety. Itu yang saya lakukan. Sampai dengan hari ini saya bisa membuat channel, saya bisa membuat edukasi, men-sharing apa-apa yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya bilang saya berpikir untuk membuat channel? Karena banyak teman-teman seperti dengan saya, karena anxiety, entah anxiety yang levelnya rendah, tengah, sampai tinggi, itu kemudian membuat hidupnya berantakan. Malas kemana-mana, malas melakukan aktivitas. Karena kan setiap orang itu punya anxiety pasti. Cuman kita adalah anxiety disorder, gangguan kecemasan. Kita diganggu oleh kecemasan ini, seperti itu. Nah, ada lagi tahapan-tahapan selanjutnya sampai ke psikosomatis. Psikosomatis itu kan kita menganggap bahwa diri kita itu terkena penyakit, padahal tidak apa-apa. Kita selalu menganggap bahwa di dalam tubuh kita itu kita akan terkena penyakit yang berbahaya, misalnya seperti itu. Nah, untuk itu, teman-teman, para penderita anxiety, GERD, dan psikosomatis, apabila teman-teman berada pada fase yang tidak menyenangkan, fase-fase yang membuat teman-teman stuck dengan aktivitas, maka teman-teman bisa melakukan kegiatan keluar rumah seperti itu. Jalan-jalan atau kemana, ke tempat-tempat ramai, ke pantai misalnya, mungkin ke mall, ke pasar. Memang agak berat, memang agak malas dan agak membosankan ketika kita mendengar kata pantai, mall, rumah, pesta seperti itu. Tetapi itu yang kemudian membuat teman-teman bisa termotivasi, teman-teman bisa melakukan aktivitas itu, teman-teman harus datangi tempat itu, kemudian rasakan apa yang terjadi, rasakan sensasi yang teman-teman rasakan. Apabila tidak terjadi apa-apa, berarti teman-teman baik-baik saja. Dan itu kemudian yang membuat kita menjadi bisa lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas normal lainnya, seperti itu. Jadi itu barangkali yang saya bisa sampaikan terkait dengan cara mengatasi anxiety ketika anxiety itu datang. Barangkali itu yang saya bisa sharingkan kepada teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.